Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roni Pahawan, penyuluh perikanan Kabupaten Ponorogo. Kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat hiasan akuarium berupa air terjun di dalam akuarium. Alat-alat yang saya gunakan kali ini adalah satu, pompa air. Ini pompa air yang biasa kita pakai di akuarium. Kita pakai yang kecil saja. Kemudian ada pasir. Ini pasir yang saya pakai yang putih, yang lembut ya, yang ukurannya kecil-kecil dan rata. Ini kita pakai untuk air terjunnya nanti. Kemudian ada peralatan cutter, gunting, dan yang tidak kalah penting adalah gergaji. Ini gergaji besi yang akan kita gunakan untuk memotong pipa paralonnya. Kemudian juga ada penggaris untuk mengukur akuarium yang kita punya. Setelah itu juga tidak kalah penting ada lem dan ada pipa paralon. Ini nanti akan kita potong-potong seperti ini, menyesuaikan ukurannya dengan akuarium yang Bapak Ibu punya. Kemudian ada sambungan-sambungannya. Ini ada elbow kecil. Ini bentuknya L, nanti untuk menyambung seperti ini, ya, menyambung paralon. Dan tidak kalah penting adalah yang bagian ini. Ini adalah bagian yang akan kita gunakan sebagai inlet dari pasir masuk. Tim pasir nanti akan masuk di sini. Pasir akan masuk di sini, kemudian keluar dan menuju ke outlet air terjunnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan plastik ataupun bahan-bahan lain sebagai sekat. Nanti akan kita potong di sini. Kita potong dan ini kita masukkan di sini dan kita lem. Oke, Bapak Ibu. Selain alat-alat ini, saya juga menggunakan alat dan bahan yang kemarin sudah kita buat. Ini adalah dinding akuarium yang kita buat menggunakan handuk bekas beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat ini. Di video sebelumnya ya, kita buat menggunakan handuk bekas. Kemudian ada hiasan juga ini. Karang-karang kita buat menggunakan kaos kaki bekas. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, setelah pipa-pipa ini kita potong sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, bagian yang paling penting adalah kita membuat inlet untuk pasir yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini akan kita potong seperti ini. Kita potong menggunakan gergaji, ya, miring ke arah sini, ya, ke arah sini miring, kita potong, kemudian nanti kita masukkan sekatnya, ya. Kita potong dulu. Oke, sudah kita potong. Jadi kita potongnya miring seperti ini, ya, supaya kelihatan. Kita sisipkan penyekatnya. Nah, pastikan Bapak Ibu memotongnya adalah melebihi dari ini. Jadi sampai di sini ya, sampai di sini.
pastikan melebihi lubang masuk yang di sini. Nih. Oke, kelihatan. Oke ya. Kemudian bagian yang atas ini juga kita potong. Oke, kita potong. Kita sisipkan di sini. Ya, seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan plastik ataupun bahan-bahan yang lain untuk sekat yang di sini. Oke, kemudian kita lem menggunakan lem ini. Lem ini cepat kering ya, dan kuat juga. Oke, kita lem dulu. Oke, tunggu sampai kering. Setelah itu kita potong, kita rapikan. Ini adalah pipa yang kita belah tadi, kemudian kita sisipkan penyekat tempat untuk pasir masuk. Jadi dari sini nanti adalah pompa mendorong air masuk ke sini, kemudian air akan terus ke arah outletnya di sini, sedangkan pasirnya nanti akan masuk melalui sini, melalui lubang ini. Ya, kita lihat ini potongnya adalah miring. Kemudian kita pastikan bahwa Anda memotongnya sampai melebihi bagian ini. Ya, sampai di sini. Nah, kita lihat penampakannya dari sebelah sini adalah seperti ini. Ya. Ya, terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk dilem pada bagian-bagiannya sebelah ini. Ini harus dilem semuanya agar air tidak naik ke arah bagian ini. Kita coba rangkai dulu. Oke, pasang. Jadi seperti ini nanti. Jadi prinsip dasar dari pembuatan air terjun di dalam akuarium ini adalah air yang didorong oleh pompa akan masuk melalui pipa ini menuju ke sini. Ya, menuju ke sini. Kemudian di sini kita buat lubang yang tadi dengan sekat lubang tadi. Ini adalah tempat masuknya pasir. Jadi pasir akan masuk melalui lubang yang sini, sementara air akan tetap terdorong ke arah sini. Jadi air yang di sini mendorong pasir menuju ke outlet yang di atas ini. Kemudian pasirnya akan turun, jatuh lagi ke sini, masuk kembali dan terdorong kembali ke atas. Seperti itu prinsip dasar dari pembuatan air terjun di dalam akuarium kita ini. Oke, kita akan coba pasang setting di akuarium ya. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita pasang, kita setting di akuarium ini untuk membuat air terjunnya. Oke, pertama kita masukkan peralatan-peralatannya.
Ini adalah untuk dinding akuariumnya. Pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengecekan peralatan diperlukan untuk mengetahui fungsi dari rangkaian yang sudah kita buat tadi. Pengecekan ini harus dilakukan dalam kondisi akuarium terisi air, karena air terjun yang kita buat ini tidak akan berfungsi tanpa ada air. Pengecekan juga dilakukan agar segera diketahui apabila ada masalah pada rangkaian yang kita buat tadi, sehingga pada saat kita setting peralatan dan hiasan akuarium kita tidak terjadi masalah. Apabila ada masalah di saat sudah kita setting akuarium dengan semua hiasan, maka kita harus membongkar ulang dan men-setting ulang. Hal inilah yang harus kita hindari. Bagian-bagian yang harus kita cek adalah pompa air, kemudian jaringan pipa, dan terutama adalah inlet dari pasir yang masuk serta outlet dari air terjun kita. Setelah semua peralatan dipastikan berfungsi dengan baik, maka kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu setting akhir dari akuarium kita. Ini karena kita sudah punya dinding akuarium yang sudah jadi saya harus menyesuaikan pipa-pipanya dengan dinding akuarium yang sudah ada. Kemudian saya tutup menggunakan batu-batu sehingga tidak terlihat. Ya, di belakang batu ini ada pipa. Kemudian di bawah kita lihat ada pasir, di mana di bawah pasir ini ada lubang pipa yang kita buat tadi, yang kita beri sekat tempat masuknya pasir nanti agar terdorong ke atas menuju ke inlet air terjun ini. Sambil kita isi air. Jadi tadi sudah kita coba, sudah bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang ini adalah proses terakhir, yaitu menghias akuariumnya sekaligus mengisi air dengan air yang baru, karena tadi ada beberapa batu-batu yang saya pakai, yang saya ambil dari sekitar rumah, ternyata masih ada kotorannya, sehingga saya harus ganti air. Ya, kita tunggu sampai airnya penuh. Di sini terlihat bahwa inlet pasir yang kita buat berfungsi dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya semburan air dari pompa menuju lubang atas inlet ini. Jadi pasir semua masuk melalui inlet menuju ke outlet di ujung air terjun kita. Sekali lagi, kunci dari pembuatan air terjun ini adalah pada bagian ini, pada bagian geni ini. Ya, cara memotongnya, kemudian pemasangan sekatnya, kemudian pengelemannya. Jadi apabila Bapak Ibu mengelemnya kurang kuat atau ada kebocoran, maka air akan naik ke atas sini. Jadi tidak lanjut ke outlet air terjun, tetapi keluar dari semburan di sini. Kemudian lubang yang pada bagian sini jangan terlalu besar. Ini. Kemudian salah satu faktor yang lain adalah pompa. Kemudian jaringan pipanya jangan terlalu panjang juga. Pompanya kalau terlalu besar dia akan terlalu kuat semburannya. Sedangkan kalau terlalu kecil dia tidak kuat mengangkat pasir menuju ke outlet. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu baiknya menggunakan pasir silika yang ukurannya kecil ya, yang lembut gitu. Nah,
Yang saya pakai ini memang juga pasir, tapi pasir pantai, bukan pasir silika, sehingga semburannya tidak terlalu kuat karena pompanya agak berat untuk mengangkat pasir dari inlet menuju ke outlet air terjunnya. Nah Bapak Ibu, pada air terjun ini memang tidak kita tonjolkan pada bagian air terjunnya, tapi pada hiasan dindingnya. Karena akuarium ini saya setting untuk akuarium hias. Ya, berbeda ketika kita untuk setting paludarium ataupun aquascape. Ya. Jadi semoga kita dapat bertemu kembali dalam video selanjutnya dalam membuat setting paludarium maupun aquascape. Jadi nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya, kemudian apa yang ditonjolkan dari bagian-bagian akuarium hias tersebut. Nah, kalau di paludarium maupun di aquascape, air terjun ini akan jadi bagian yang harus kita tonjolkan. Selain tanaman dan juga batu-batuan, susunan dari batu-batuan lava rock ataupun batu-batuan lain untuk mempercantik hiasan akuarium kita. Oke Bapak Ibu, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.